Halo, jumpa ketemu lagi om-om, mbah-mbah, dan paman-paman. Tentunya penggemar Centerlet di Indonesia ataupun Centerlet mania yang ada di manapun Anda berada. Oke, kali ini kita bahas yang agak complicated ya. Mungkin ini kontennya agak panjang, tapi sebelumnya salam dulu. Salam Rahayu juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini semoga nanti konten ini juga bisa menghibur. Di depan kita sudah ada C8 Ultra Fire, seperti itu. Ini yang C8, bukan yang C10 ya. Nah, kali ini kita mau maksimalkan buat throw saja. Jadi ya jangan harap untuk float kalau sudah dimaksimalkan untuk thrownya. Begitu. Nah, apakah saja yang perlu dirubah? Pertama kali saya merubah reflektornya. Jadi aslinya reflektornya seperti ini. Ini saya isolasi, kasih ini ya, isolasi biar nggak kena debu. Ini C8 standar. Yang pertama kali kita 30 berapa ini? Sorry 36 mili ya. Ini yang ini bukan. Yang betul adalah yang ini bukan. Ini. Yang ini, yang pendek ini. Yang pendek ini adalah bawaannya dia. Set. Loh. Halo. Loh. Nah. 32. Tes lagi, bentar. Belum mendapatkan hasil yang alah 33 ya. Ini yang 33. Terus yang ini yang punya konvoy ini berapa? Konvoy sama ya, 33. Dan kita mempergunakan reflektornya punya C10 yang deep. Itu ada kacanya, ini aja yang diukur. Jadi reflektornya saja. 36,5. Jadi lebih dalam. Nah, kalau sudah lebih dalam reflektornya, terus ini yang bentar ya. Nah, reflektornya kita sudah menggunakan yang lebih dalam, selisihnya seperti itu. Nah, itu ya, selisih ya. Nah, kendala yang muncul setelah kita beli, ini belinya di pusat LED. Nggak tahu, lupa berapa ya harganya. Kayaknya 20, sekitar 20k. Terus ini adalah pilnya. Ini kita solder di sini, berhubung nggak ada retaining ringnya kayak konvoy dan teman-teman. Kita solder di sini. Ya kalau teman-teman mau buat pil yang
cuman ditekan press fit itu, pinggirnya dikasih kawat tembaga atau kuningan, tapi dicowak dulu yang sisi dalam, dicowak sedikit, terus diisi kawat tembaga melingkar, terus di press fit baru disolder. Nah nanti jadinya bagus. Kalau kita tampak depan, nah ini yang aslinya adalah lurus yang ini, lurus yang ini. Jadi pilnya ini di sini. Berhubung reflektornya tambah panjang sehingga ininya kepentok. Terpaksa kita bikinkan pil, kita press fitkan yang toleransi positif ya. Jadi agak press sekali. Kita masukkan ke dalam sekitar 4,5 mili. Ini masuk ke dalam ya. Jadi LED-nya turun ke bawah. Sehingga dengan reflektor yang lebih panjang dia bisa fit masuk seperti itu. Nah, ada kendala lagi muncul, ntar saya dekatkan ya, biar enak. Fokusnya tapi tidak bisa. Nah, ini tidak bisa pakai kabel yang langsung. Jadi beberapa senter ya yang kita harus mewaspadai itu seperti L21A dan S21A juga seperti itu. Mungkin C8 yang bottom hole reflektornya 7 mili. Ini yang 9 mili nggak seberapa masalah ya, karena dia langsung ini. Coba dicek lagi nanti. Kalau sudah ini turun begini, ini kesulitannya jadi bertambah. Ini kita pakai pelat untuk ke kabelnya sini. Karena kalau kabelnya muter ke sini, disolder ke sini, dia akan nyentuh bottom reflektornya ini. Bentar ya. Nyentuh ini, jadi short nanti. Nyentuh yang bagian sininya. Nah ini. Bukan tengahnya ya, tapi sini. Ini solderannya kena sini. Jadi begitu dipasang langsung short. Karena kepentok ini kabelnya. Ya ini kita kasih plat supaya flat ya. Terus soldernya di sini. Jadi agak masuk ke sana, menjorok, sehingga kalaupun reflektornya dipasang dia akan aman. Seperti itu. Itu sudah mentok ya, belum ada gasket, tapi dia sudah tidak nyentuh. Apalagi kalau dipasang gasket naik sedikit, oke, ini sudah bisa dikategorikan aman. Nah, kebanyakan mereka yang sering short gitu akhirnya drivernya rusak. Jadi diperhatikan di sini kalau memang mau merubah C8 dengan menggunakan reflektornya C10. Dikarenakan C8 ini unik modelnya, juga lebih pendek, lebih simple, lebih lucu lah modelnya. Seperti itu. Kita pengen throw-nya agak nambah sedikit dengan menggunakan reflektor C10. Awal ceritanya seperti itu. Nah, untuk emitter atau LED-nya kita mempergunakan CUL-NM1 ya. KW Osram KW CUL-NM1. Dia 12 watt sampai 13 watt. Lebih tinggi sedikit saja dibanding CSL NM1. Ini ukuran LED-nya 40x40 sama dengan CUL PM, tapi wattnya kecil. Terus luminous areanya yang area yang menyala itu juga 1x1. Jadi persis dengan
CSLNM, cuman dia wattnya lebih besar sedikit. Nah, keinginannya supaya lebih agak bagus stronya seperti itu. Nah, sekarang setelah selesai, pilnya kita turunkan supaya tidak kepentok. Terus ini kita menggunakan plat ya. Jadi menggunakan plat, tidak menggunakan kabel. Kalau kabel 100% pasti short. Pasti short ke ini pantatnya reflektor. Mungkin kalau di aslinya enggak, tapi kita harus pakai MC PCB yang 20 mili. Tapi kan enggak bisa reflektornya, enggak bisa masuk ya, mentok. Kemarin saya mau mencoba begini ceritanya, kan karena ini tutupnya itu cuman begini. Nah, saya mau ganjal sininya, ternyata di ini treat atau dratnya ini nggak bisa ngancing, berarti ya mau ndak mau harus ngalahkan pilnya. Rencana sih saya mau ganjal di depan gini, ternyata nggak bisa. Jadi salah satunya jalan ya itulah, kita harus menurunkan dudukan dari MCPCB-nya ini. Nah, driver kita menggunakan konvoi 5 ampere, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi menggunakan baterai yang bagus, menggunakan baterai yang original, menggunakan baterai yang high drain benar-benar, dia sudah membiru dengan 5 ampere. Jadi harusnya cuman dibatasin aja baterai yang 4 ampere. Kalau dia ngangkat 5 ampere sekuat drivernya, dia sudah membiru dan lama-kelamaan akan membahayakan dari emitter atau LED-nya. Ini harap diingat ya. Kalau mungkin ya lebih baik pakai yang 8 kali 7135, maka dia akan lebih safe, running dengan 3, sekian ampere. Seperti itu. 5 ampere ini sudah investasi, terlanjur beli, nanti kita baterainya aja kita pakai yang baterai abal-abal kayak gini, ini aman. Karena dia mampunya cuma 4 ampere kurang. Oke, sudah, pilnya sudah, driver sudah, caranya ini sudah ya. Jadi ini aluminium nggak bisa disolder. Kalau mau nyolder ini harus di treatment dulu, namanya singket. Ini dilapis zinc dulu baru bisa disolder. Tapi kalau masih aslinya gini pasti nggak bisa. Nanti ya kalau kepanasan tambah drivernya yang rusak. Jadi dikasih tembaga dulu, terus di press fit baru disolder. Itu adalah salah satu cara yang mungkin paling bisa dipakai ya. Atau mungkin pakai mana ya, semacam plat tipis dari tembaga atau dari kuningan seperti ini. Nah, ini tipis sekali. Anda beli di bengkel-bengkel, biasanya kalau di sini nyebutnya namanya laktun. Nggak tahu kalau di daerahnya om-om, mbah-mbah dan paman-paman apa itu ya. Diputarkan di sini, press fit, solder. Nah, itu pasti oke. Untuk emitter yang terbatas wattnya. Kalau yang gede-gede itu lebih rumit lagi nanti. Terus, nah ini masalah gasket ya. Gasket ini kelihatannya gampang tapi sulit. Gasket ini plastik. Ini biasanya kalau dia menyebut katanya sih terbuat dari nylon atau nilon. Nah, kebanyakan dia ini tingginya yang masuk ke bottom
tingginya yang masuk ke bottom ini. Nah, itu ya kelihatan ya, ini masuk ke bottom. Nah, ini beda-beda. Nah, beda kan? Ada yang lebih panjang lagi, ada yang lebih pendek. Ini lebih panjang lagi. Nah, kalau mau full throw, spillnya betul-betul hilang, cari dulu fokusnya, sudah ketemu posisinya. Nah, ini yang bagian yang masuk ke dalam bottom, entah itu yang 9 mili atau yang bottom hole 7 mili. Ini agak panjang sedikit. Ditata sendiri, nanti dicari sendiri. Saya nggak mau ngasih ininya, soalnya seleranya beda-beda. Nah, ini bisa masuk ke sana. Nah, jadi yang masuk itu tadi, bentar ya, tak cabut lagi. Kita bedakan. Itu lebih pendek sedikit, dan ini lebih pendek lagi yang parah. Nah itu. Jadi semakin tinggi ini, spillnya semakin hilang. Jadi bocoran sinarnya itu cuman fokus di tengah gitu aja. Yang pinggir-pinggirnya cahaya yang bocor itu semakin sedikit. Kalau ininya yang masuk ke reflektor itu, ke bottom reflektor itu lebih panjang. Jadi untuk throw yang kita nggak menginginkan sampingnya itu bocor cahayanya, maka dia akan kita akan bikin lebih tinggi sedikit daripada yang standar seperti itu. Nah, yang 9 mili dengan model yang seperti ini sebetulnya lebih bagus ya menurut saya. Menurut saya kita tidak usah terlalu tinggi untuk yang masuk ke reflektor, dia sudah bagus beam shotnya. Ya, kalau yang ini, kalau kita lihat dari depan, nah itu ada datarnya. Datarnya itulah yang menyebabkan itu, yang datar itu, ya kan? Bagian bawah itu, nah yang dekat jari itu kan datar. Itu yang menyebabkan spill bocoran sinar yang di sampingnya fokus itu nampak lebar. Kalau yang ini, nah itu nggak ada datarnya. Jadi langsung seperti kerucut gitu saja, seperti ini. Nah, dia spill melingkarnya di samping-samping fokus itu lebih sedikit, seperti itu. Jadi kuncinya cuman di gasket. Nah, gasket ini kalau kita nggak mau ya bikin sendiri dari PCB. Bentar, saya kayaknya ada beberapa, ada satu kemarin, bentar ya, saya cari yang dari PCB. Bikin sendiri lah ya, dibuat yang press banget. Biasanya ini yang punya beli-beli ini, mana seperti ini ya, ini yang umum di pasaran, itu emiternya di sini itu masih longgar, nggak bisa fokus. Nah, masih longgar, nggak bisa betul-betul presisi. Terus yang luarnya ini kadang-kadang juga longgar terhadap bottom hole-nya, sehingga cahayanya jadi apa ya, ya asal-asalan lah, bahasa Jawanya morat-marit lah. Nah, kita bikinkan seperti ini. Ini dari PCB, bekas-bekas rangkaian apa itu bisa pakai bor, dibor dulu tengah berapa, nanti kita lem Korea itu sedikit, kita bentuk pinggirnya. Kalau sudah, bornya diangetin sedikit, panasin, dilepas. Nah, kita tinggal ngatur hole dalamnya ini sesuai atau
press banget atau fit banget dengan emiternya. Seperti itu. Ini yang 9 mili. Nah, ini 9 mili. Oke ya. Nah, masalah ketinggian ini nanti kalau kurang tinggi ya ini dua PCB dijadikan satu di lem Korea, nanti kita nata sendiri tingginya berapa yang masuk bottom hole sehingga beamnya cuman tinggal bulat di ujung gitu aja, nggak pakai spill yang bermacam-macam. Seperti itu om-om, paman-paman dan mbah-mbah. Nanti kalau sudah jadi kita bisa review. Berhubung ini harinya hujan terus, ya sementara kita apa yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Soalnya di luar rumah hujan terus hari-hari ini. Oke, sekian dulu untuk konten hiburan. Semoga tetap rajin untuk eksperimen, untuk mencari sesuai yang dibutuhkan untuk om-om, paman-paman, dan mbah-mbah. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat, jaga kondisi, dimudahkan pintu-pintu rezekinya. Semoga bisa nambah lagi koleksi senternya dan bereksperimen lebih lanjut sehingga kita bisa share ilmu ke semua teman pecinta senter di Indonesia. Oke, akhir kata salam rahayu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.